Ya, bisa ditanyain ke akademik ke depan ya. Oke. Halo, tes 1 2. Iya. Oh, ada 2 orang ya. Yanti sama untuk sementara bisa Triwinarsi. Bisa diambil dari PDF yang di-download di Facebook juga bisa. Kan? Halo. Tri Wahyuni, suara saya jelas ya? Iya, di-download. Bisa di-download. Laptopnya suka bermasalah nggak? Bisa download PDF, bisa download ini kan? Yang landline, Microsoft, apa? Nanti kalau misalnya tugasnya saya nggak ada TTM, saya minta dibuat di Word, bisa diketik sendiri kan? Terus nanti bisa di-insert simbol gitu. Sekalian belajar ngetik juga. Nanti tugas-tugas yang lain juga mungkin manajemen ada di Word ya. Oke, kembali ke topik. Kembali ke kaidah pemangkatan bilangan. Nah, untuk di modul 2 ini ada akar, pangkat. Sebenarnya hampir-hampir sama kaidahnya ya. Jadi setidaknya kegiatan 1 ini kita pelajarin dulu. Kalau setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1, tetap 1. Berapapun X itu, walaupun di X-nya itu 100, dipangkat dengan 0, hasilnya 1. Ini udah alami ya sifatnya ya. Kalau X dipangkat dengan 1 berarti bilangan itu sendiri kan. Karena berapapun bilangan dipangkatkan dengan 1. Kalau 0 dipangkatkan dengan berapapun, ya hasilnya tetap 0. 0 dikali 3 kali 3 kali 3 tetap 0 ya. Sama aja. Nah, kalau berpangkat negatif seperti yang tadi, 10 pangkat minus 1. Berarti itu adalah balikan pengali atau ingat tadi ada inverse ya. Kalau inverse itu berarti 1 per X. Misalnya inverse dari X. Berarti 1 per X. Nah, untuk bilangan pemangkatan, kalau pangkatnya negatif, X pangkat minus A, itu sama dengan 1 per X pangkat A. Ini diingat-ingat aja. Terus kalau berpangkat pecahan, berarti bilangan yang bawah itu disebut apa? Pembilang ya. Penyebut per pembilang. Benar nggak? Ya, pokoknya apa? X pangkat A per B. Berarti X pangkat A itu tetap, tapi B-nya itu jadi akar dari B. Berapa? Nah, ini nanti bisa muncul di soal ujian. Jadi, kalau kayak gini kita harus pakai kalkulator ya. Tapi nggak susah-susah banget. Nggak. 9 akar pangkat 5. Ini berarti pakai kalkulator. Nah, kalau bilangan pecahan ini dalam kurung ya ini ya. Kaidahnya ini kaidah tadi belajar kaidah komutatif, distributif. Ya, hampir-hampir mirip lah. Berarti X pangkat A per Y pangkat A gitu. Nah, kalau seperti ini kejadiannya berpangkat dipangkatkan lagi, berarti bisa kita sederhanakan dengan pangkatnya itu dikali aja.
Oke, kalau dipangkatkan pangkat berpangkat, ya udah selesaikan satu-satu dulu. Yang mana dulu diselesaikan. Oke. Nah, kalau untuk misalnya X pangkat A terus dikali X pangkat B. Ini X-nya sama. Maka bisa disederhanakan dengan X pangkatnya itu A ditambah B. Ya, ini sama aja ya, kejadiannya kayak gini. Kalau pangkatnya apa sama aja, ini kayak kaidah distributif ini ya. X. Oke. Untuk pembagian, kalau tadi kan perkalian ditambah. Kalau pangkat pembagian berarti kalau bilangan berpangkat dibagi yang basisnya sama, yaitu X sama dengan X, maka pangkatnya itu bisa jadi pengurangan. Karena dari bagi kan, maka pangkatnya jadi pengurangan ya. Oke. Kalau akar, tadi pangkat ya. Akar. Nah, akar sekarang kaidah-kaidahnya ada mirip-mirip dengan pangkat juga. Karena sebenarnya pangkat itu akar itu kebalikan dari pangkat ya sebenarnya. Oke, di sini didefinisikan suatu bilangan akar itu adalah suatu bilangan yang basisnya memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Jadi sebenarnya akar itu kebalikan dari pangkat ya. Misalnya tadi X di pangkat A itu sama dengan M. Maka untuk kita bisa cari X-nya itu dengan cara mengakarkan M sebanyak A. Ini hubungannya akar dengan pangkat. Kalau di matematika M-nya ini disebut radikan. Kalau pangkat akar 2 biasanya nggak ditulis 2 di sini ya. Kita udah tahu itu akar pangkat 2. Nah, kalau seperti yang tadi kan kita belajar imajiner ya. Pangkat akarnya itu berupa bilangan genap. Maka itu radikan positif. Akan menghasilkan dua macam akar, yaitu positif dan negatif. Misalnya akar 25. Itu bisa positif 5 atau bisa negatif 5. Tapi kalau pangkat akarnya genap, radikannya ini M yang tadi ada. Radikannya negatif, maka hasilnya berupa bilangan imajiner atau bilangan tidak nyata. Sebenarnya nggak ada hasil sebenarnya. Nah, apabila pangkat akar berupa bilangan ganjil, maka radikan positif atau negatif hanya akan menghasilkan satu macam akar, yaitu radikan positif. Akan menghasilkan positif, radikan negatif akan menghasilkan negatif. Nah, kalau pangkat akarnya berupa bilangan ganjil, maka yang tadinya kalau di pangkat akar genap itu jadi bilangan khayal, di sini hasilnya menjadi misalnya radikannya. Radikan itu maksudnya ini ya, M-nya itu. Ini positif, hasilnya positif. Kalau ini negatif, ini hasilnya negatif. Buktinya mana? Coba. Minus 4 dikali minus 4 dikali minus 4. Hasilnya pasti minus 64. Benar tidak? Coba yang punya kalkulator dikali.
atau kalkulator HP juga bisa dikali, dapatnya positif atau negatif. Bisa dibuktikan kan? Ya. Oke, kalau kaidah-kaidah pengakaran itu sama dengan pangkat ya sebenarnya. Oke. Oke, kaidah-kaidah. Ini kaidahnya bisa dilihat di modul ya. Akar dari suatu perkalian bilangan ya bisa misalnya XY, berarti bisa di akar X akar B dan dikali Y akar B. Ya tergantung kita menyelesaikannya aja. Kalau ini kaidah distributif ya tadi ya. Ini disederhanakan seperti X per Y atau dibuat sendiri-sendiri ya jadinya. Kalau penjumlahan dalam atau pengurangan dalam bilangan berakar, kebetulan kalau ininya sama ya ini paling distributif ya, kaidah distributif dipakai. Kebetulan MN berarti MN ditambah terus dikali akar X pangkat A akar B. Ada di modul, ini sama aja lah. Terus kalau ini kalau akar ganda kayak tadi berarti dikali ya, B dikali C. Ini kaidah ya, sama aja. Nah, kalau logaritma kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Jadi ini hubungannya logaritma dengan pemangkatan dan pengakaran. Logaritma ini, kalau logaritma kayaknya di pikiran pasti kebayang, oh susah nih. Di logaritma ini biasanya dimanfaatkan untuk menyederhanakan perkalian, pembagian, pencarian pangkat, atau penarikan akar. Pangkat A disebut juga logaritma dari M terhadap basis X. Kalau di bilangan tadi di pangkat ini dibuat radikan ya M ini kan. Jadi hubungan logaritma di X pangkat A sama dengan M ini bagaimana? Logaritma di mana posisinya ini? Kalau kita mau cari A, pangkatnya ini tadi. Diketahui bilangan basisnya X. X logaritma M. Ini radikan tadi. X logaritma